Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya, amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kitab Iblis. Cerita ini ditulis oleh Fatihah. Oke, seperti biasa, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Meninggalnya Hedi telah menjadi pembicaraan publik di mana-mana, terutama menyangkut kasus rumah tempat tinggalnya yang banyak sekali meninggalkan kasus baru. Lebih dari 18 patung ditemukan dalam rumah tersebut, serta adanya 18 buku misterius yang diduga sebagai buku ajaran kelompok sekte. Polisi sama sekali tidak mengira jikalau kelompok itu belum benar-benar habis. Walaupun beberapa tahun silam aktivitas mereka sudah dibongkar habis-habisan oleh pihak kepolisian, Fana yang saat itu berada di kantor membuka satu persatu berkas yang berada dalam koper buatan tahun 1995 itu. Dalam koper itu, ia mendapati riwayat informasi tentang Laksmi, wanita yang diduga sebagai keturunan terakhir itu dari pendiri kelompok sekte. Kelompok yang sering menjadikan manusia sebagai objek persembahan tumbal. Mereka berasal dari klan sihir dari Pulau Jawa. Ada kemajuan, Fana? Tanya ketua tim yang menangani kasus. Pak, saya mendapatkan informasi tentang asal mula datangnya kelompok sekte ke kota Sampit. Komandan Fana yang saat itu mengambil informasi soal kasus kriminal 3 orang yang ditemukan meninggal dalam selokan parit melepas berkas di tangannya. Ia tertarik dengan informasi yang diberikan oleh Fana. Laksmi pertama kali masuk ke kota Sampit melalui pelabuhan kapal barang di tahun 1983. Saat itu ia bersama suaminya menyewa rumah yang berada di pinggir Sungai Mentaya. Dia di sini memiliki anak lelaki yang bernama Gawan Suherman. 6 tahun kemudian, Laksmi meninggal dunia karena sebuah penyakit yang misterius. Dia dikubur di salah satu pemakaman Belanda di dekat Mentaya Teter. Namun sehari kemudian, berdasarkan informasi, jenazahnya dicuri dari pemakaman. Jasadnya hilang dan dikubur di sebuah rumah besar milik salah satu anggota sekte yang bernama Ranto. Ranto? Dia kan orang pertama yang membangun rumah besar itu, ya? Iya, Pak. Apa tujuan mereka menculik jenazahnya? Tujuannya ya sebagai penghormatan terakhir mereka kepada keturunan terakhir dari pendiri sekte. Wajah atasan Fana berkerut. Ia tahu betul bahwa sekte itu telah berdiri sejak tahun 1818 dan terus ada bertahan hingga sekarang di tahun 2022. Artinya, kelompok itu telah ada sejak 204 tahun. Tentu saja, apabila mengukur organisasi itu bukan lagi soal perkumpulan belaka, melainkan sudah tertanam menjadi sebuah ideologi dan tertanam kuat di hati para pengikut. Apalagi yang ia tahu bahwa di tahun 1965 organisasi itu pernah ditumpas oleh negara melalui dekret Presiden Soekarno yang tercatat dalam sejarah nasional. Dahulu mereka menamakan kelompoknya sebagai Logi Persahabatan. Namun lambat laun kelompok itu berubah menjadi kelompok sekte yang bergerak pada bidang kriminal bawah tanah. Apakah Lasmi ini mengajarkan keilmuan praktik ilmu hitam juga? Apabila memeriksa file serta kejadian selama masa hidupnya, Laksmi ini bersih tanpa melakukan segala aktivitas apapun. Sang komandan manggut-manggut, mulai memahami apa yang disampaikan oleh Fana.
Jadi ada orang lain yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu sekte? Iya, tapi hanya saja kami belum mengetahui di mana pertama kali mereka mendirikan kelompok ini. Oh, yang penting kamu selidiki saja dahulu. Mudah-mudahan ada petunjuk susulan, ucap sang komandan. Lalu atasannya meninggalkan Vanna. Akan tetapi, sesaat ia hendak membuka pintu ruangannya, ia berbalik badan mendatangi Vanna lagi. Van, di antara 8 jenazah yang dijadikan patung itu, jenazah itu mana ya Laksmi? Masih belum tahu pasti, Pak. Kami masih menunggu tes DNA dari tim forensik. Oh ya sudah, kerjakan saja dahulu. Apabila ada informasi baru, kabari aku secepatnya ya. Semua buku yang terkumpul dalam kardus berjumlah 18 buah. Setiap buku ada sekitar 35 halaman. Jika diukur untuk menyelesaikan satu buku itu, maka akan membutuhkan kulit orang dewasa. Untuk bahan bakunya sedang diperiksa oleh bagian forensik. Tujuannya untuk memastikan hasil dari tes cek DNA. Apakah nantinya buku-buku itu akan dikumpulkan jadi satu dengan rangka jenazah yang dibeton atau dipisahkan untuk informasi pajangan museum. Tim dari forensik memanglah sudah mengkonfirmasi jikalau buku berwarna coklat kehitam-hitaman itu memang terbuat dari kulit tubuh manusia. Di rumah sakit tempat Teddy bekerja, kisahnya menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Riwayat tentang lelaki berbadan kurus tersebut hanyalah tinggal sebuah kisah, dan namanya yang terus diingat oleh orang-orang yang mengenali dirinya. Oleh karena tidak adanya lagi tenaga kerja sebagai tukang pemandi mayat, pihak rumah sakit membuka lowongan khusus untuk perempuan saja. Siapa saja yang mau bekerja sebagai seorang pemandi mayat dan hanya dikhususkan seorang perempuan. Pihak rumah sakit telah mengambil pelajaran dari 2 kasus sebelumnya. Para pemandi mayat sebelumnya merupakan orang-orang yang terlibat kegiatan kriminal. Pihak rumah sakit tidak ingin lagi menanggung malu beberapa kejadian yang cukup menampar instansi mereka, dan pihak rumah sakit akan melakukan tes psikologi sebelum merekrut pekerja baru. Lowongan pekerjaan sudah dibuka. Informasi itu pun akhirnya sampai juga pada Sani. Dia yang terbiasa menggeluti pekerjaan sebagai perias mayat. Tentu saja tidak masalah untuknya. Apalagi pihak rumah sakit juga mengkhususkan orang yang akan mereka rekrut adalah seorang perempuan. Untuk pekerjaan ini sangat sulit sebenarnya mencari tenaga perempuan, karena banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pekerjaan memandikan mayat itu merupakan pekerjaan yang menakutkan. Apalagi harus dihadapkan dengan jenazah-jenazah yang berada dalam kondisi yang rusak. Ijazah SMA milik Sani ketika itu menjadi modalnya untuk mengantar surat lamaran. Saat itu dia bertemu dengan seorang satpam yang tengah duduk di depan pos. "Bagaimana saya menitip surat lamaran ini?" tanya Sani. Satpam menerima map merah dari Sani. "Ibu titip di sini saja lamarannya. Nanti akan kita bawa masuk ke dalam." "Oh, oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih ya." Begitu ucap Sani, dan dia sangat berharap pekerjaan itu bisa menjadi miliknya. Sani usai meninggalkan surat lamaran pada satpam. Siang itu, dia berencana untuk beres-beres ke rumahnya dikarenakan belum ada aktivitas panggilan untuk merias jenazah. Berbekal sepeda motor matic, Sani melewati kompleks kuburan. Dia mendatangi kuburan Hedi. Di kuburan lelaki malang itu, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Sani. Dia hanya memandangi tanah basah yang diberi nisan dari kayu. Bahkan untuk bunga pun tidak ada di atas makamnya. Sani merasa bersimpati pada Hedi. Dia mengambil sekuntum bunga kamboja yang memang banyak tumbuh di tempat itu dan menaruhnya di tengah-tengah gundukan tanah. "Aku hanya bisa memberikan ini, Hedi. Semoga saja orang yang menabrakmu akan tertangkap," ucapan Sani. Wanita berkulit sawo matang itu lalu meninggalkan lokasi pemakaman dan membiarkan kuburan itu tanpa doa. Sani
pergi menuju pasar untuk membeli beberapa keperluan stok makanan di dapurnya yang telah menipis. Saat memasuki tempat parkiran sepeda motor, di sisi jalan dia melihat seorang laki-laki cacat tanpa kaki duduk di sisi lapak pedagang. Kala itu pasar terlihat lenggang. Para pedagang sudah banyak yang pulang ke rumah. Sani bersimpati pada lelaki cacat itu. Dia mengeluarkan uang lembaran 5.000 sebanyak 1 lembar dan menaruhnya di atas tangan lelaki tersebut. Lelaki cacat yang menerima uang sebanyak itu mengucapkan terima kasih berulang-ulang kali kepada Sani. Hanya itulah yang bisa dia lakukan, mengingat kondisi tubuh yang cacat membuatnya tidak bisa bekerja seperti orang normal. Sani membalas ucapan lelaki cacat itu sembari tersenyum. Semoga bapak banyak rezekinya. Usai sudah dia belanja dan membeli beberapa bahan makanan. Sejak tadi dia merasa selalu dibuntuti oleh seseorang dari belakang, dan itu membuatnya menjadi penasaran. Dia pun sesekali mencoba mencuri-curi pandang untuk mencari tahu siapa orang yang sejak tadi mengikutinya. Walau sebenarnya tidak ada perasaan takut, namun rasa penasarannya terhadap penguntit tersebut cukup membuat risih. Usai membeli beberapa keperluan dapur, dia melihat ada seorang wanita berumur berkisar 50 tahun berdiri di sisi pasar memegang bunga rampai. Hari itu adalah hari Kamis. Biasanya di sore hari beberapa keluarga akan mengunjungi makam keluarga terdahulu yang sudah meninggal, sekedar untuk mendoakan mereka ataupun sekedar untuk membersihkan kuburan keluarga mereka dan menabur bunga-bunga di atas tanah makam. Ini berapa satu ikat, Bu? 3.000 rupiah, jawab penjual bunga rampai. Saya beli 2. Wanita penjual bunga itu pun membungkus pesanan Sani. Setelah mendapatkan bunga itu, Sani beranjak pergi menuju lokasi parkir dan meninggalkan pasar. Dari kaca spion, Sani masih melihat orang yang membuntutinya mengikuti kemana ia dan motornya berjalan. Orang itu mengikuti Sani menggunakan mobil Avanza berwarna putih. Jarak dari rumahnya ke pasar cukuplah jauh, sekitar 11 km, karena rumahnya berada di pinggiran kota. Sani yang mengendari motor mempercepat laju kecepatan. Mobil yang dicurigai membuntutinya terus mengekor dari belakang. Usaha menghindari mobil di belakangnya, Sani berusaha menerobos dan memasuki ganggang kecil yang sempit. Jika melewati jalur jalanan besar, tentu saja mudah bagi mobil itu untuk terus mengikuti kemana arah dia berkendara. Pilihan terbaik satu-satunya adalah memasuki pemukiman yang padat, yaitu pemukiman rumah warga. Jalanan yang sempit dan jalanan gang, kondisi jalanannya tidak mulus rata. Tentu saja tidak mudah walaupun dilalui oleh kendaraan roda 2 sekalipun. 4 orang keluar dari dalam mobil. Di balik baju mereka masing-masing menyelipkan belati sepanjang 5 cm. Keempat laki-laki tersebut adalah orang-orang yang nampaknya memang dibayar untuk memburu Sani. Sani menyadari itu dikarenakan sejak 2 bulan yang lalu dia selalu diteror. Bahkan beberapa kali rumahnya didatangi oleh mereka. Itulah mengapa Sani selalu berpindah-pindah tempat sewa kontrak, sebab ia khawatir keberadaannya diketahui oleh mereka. Sani terus menerobos jalanan kecil. 4 orang yang memburunya ikut juga mengejar sampai masuk ke dalam ganggang perumahan sempit. Sani merasa sangat ketakutan. Dia pun menghentikan laju sepeda motor dan mencoba menyembunyikan posisinya. Dia berhenti tepat di halaman rumah seseorang. Tanpa disadari, ada wanita tua yang saat itu sedang menyapu halaman. Wanita yang menyapu itu nampak heran melihat gerak-gerik Sani yang menurutnya mencurigakan, seperti orang yang sedang menghindar dari pencarian orang. "Kenapa, Nduk?" tanya orang tua tersebut. Sani yang ketakutan menoleh, berusaha bersikap wajar. Dia pun menjawab sekenanya. Anu bah, ini lagi cari alamat teman." "Teman?
Siapa namanya? Orang tua itu masih menaruh sebuah perasaan curiga. Enggak mbah, saya numpang bersembunyi sebentar. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan lagi oleh Sani. Dia sadar dengan gelagatnya seperti itu, berbohong pun percuma, hanya akan membuat orang yang berniat membantunya malah menjadi curiga. Maka dia pun akhirnya memilih untuk berkata jujur. Bersembunyi karena apa? Ada yang mencari saya. Sepertinya mau menangkap saya, Mbah. Walah. Saya kira apa? Ayo sini, ke rumah saya saja. Sepeda motormu masukkan ke situ, di dapur. Tunjuk wanita tua itu, menyuruh Sani menuntun motornya untuk disembunyikan di balik dapur kayu rumahnya. Sani yang merasa dapat pertolongan segera memasukkan sepeda motor ke dapur dan menutup pintunya. Dia pun disuruh bersembunyi di dalam rumah. Seorang lelaki berbadan gempal besar menoleh ke kanan dan ke kiri. Wanita tua yang masih menyapu bersikap pura-pura tidak tahu. Wajah lelaki itu nampak begitu sangar, marah dan geram mengingat buruannya tidak ditemukan. Harusnya tadi di pasar tangkap saja, keluh salah satu dari mereka. Bodoh kamu, kapan ada rumusnya menculik orang di tengah pasar aman? Yang ada kita malah babak belur jadi bulan-bulanan warga, seru kawan satunya yang juga memandangi area sekitar. Mengingat jalur ke kanan masuk ke tanah kosong lapang, sedangkan di sebelah kiri dipenuhi banyak semak dan rerumputan dengan kubangan air setinggi mata kaki. Bu, tadi ada melihat orang lewat sini gak, Bu? Orangnya gimana? Kalau orang ya banyak yang lewat. Perempuan, Bu. Orangnya pakai baju warna kuning, pakai helm warna merah, pakai motor warna ungu, badannya sedang. Sedangnya seperti apa? Bingung. Si penanya tadi hendak menjawab dikarenakan tidak bisa merincikan dengan jelas bentuk tubuh Sani. Dibilang kurus, ia juga tidak kurus. Dibilang gendut, juga tidak terlihat gendut. Proporsi tubuh Sani sangatlah ideal. Kamu orang tua ditanya, mana tahu apa-apa dia. Pakai motor warna ungu, Bu. Mana aku lihat, mataku saja sudah rabun, ucap si nenek. Oke Bu, makasih. Si nenek yang mendengar ucapan terima kasih tertawa sendiri. Penjahat bilang terima kasih, ucapnya dengan pelan. Setelah memastikan orang yang mencari Sani sudah jauh, wanita tua itu memberi kode pada Sani. Dia mengintip di balik gorden dan masih belum berani keluar. Harus memastikan keadaan benar-benar aman. Menunggu waktu sekitar 5 atau 4 menit lagi untuk keluar. Tidak lama berselang, kurang dari 5 menit kemudian ada orang lain lagi yang lewat di tempat itu. Orang itu juga menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun orang itu tidak bertanya apapun. Apalagi yang dilihatnya adalah seorang wanita tua. Mau diajak bertanya pun belum tentu mendengar. Si nenek yang kala itu sedang menyapu halaman, mendekat ke depan pintu. Jangan keluar dulu kalau masih takut. Di dalam saja, Nduk. Makasih, Mbah. Begitu ucap Sani yang duduk di kursi kayu jati, yang catnya sudah mulai terlihat buram dan terlihat jelek. Dia menyandarkan sandarannya ke dekat pintu sembari mengintip ke depan. Rumah itu secara keseluruhan semuanya bermaterialkan kayu. Atapnya menggunakan seng. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berukuran sedang. Bentuk rumah itu lebih mirip seperti rumah-rumah orang Jawa pada umumnya. Model joglo dengan 2 kaca transparan. Bagian rumah paling depan gordennya berwarna coklat muda yang sudah terlihat kotor akibat sarang laba-laba. Jangan keluar dulu, kamu di sini saja, ucap nenek itu. Usia si nenek mungkin sekitar 60-70 tahun. Nampaknya di rumah itu hidup seorang diri. Sejak datang, Sani sama sekali tidak melihat aktivitas siapapun di rumah itu. Begitu juga dengan dindingnya. Dia tidak menemukan gambar siapapun, baik itu gambar si nenek
suaminya, ataupun anak-anaknya. Cukup terasa aneh, di rumah orang tua itu, dinding rumahnya polos, tidak ada pajangan foto. Wanita tua yang sebagian rambutnya telah memutih itu berlalu ke dapur, membuat segelas air teh yang dicampur dengan gula aren. Setelah mencicipi rasanya, nenek itu mengantarkan gelas teh tersebut kepada Sani yang saat itu masih duduk di ruang tamu rumahnya. "Minum dulu, Ndok." "Makasih, Mbah," balas Sani. Dia menyambut teh pemberian nenek itu dengan sedikit bangkit dan berjongkok. "Ini ada apa toh? Pagi-pagi kau sudah lari-larian kejar-kejaran?" tanya wanita tua itu. Sani tidak bisa menjawabnya secara langsung, akan tetapi ia coba mencari jawaban yang lebih ringan. "Nggak tahu, Mbah. Saya beberapa bulan ini merasakan kalau saya selalu diburu oleh mereka." "Mereka itu siapa?" Sani menggeleng. "Saya tidak tahu mereka, Mbah. Tapi saya memiliki feeling kuat kalau mereka memiliki rencana yang buruk pada saya." "Oh alah, begitu toh," ucap wanita tua yang saat itu meletakkan tangannya di atas meja. Mata Sani sejak tadi memperhatikan pada jendela kaca depan. Dia memperhatikan aktivitas lalu lalang orang, merasa khawatir mereka akan kembali lagi lewat rumah itu. "Kamu gak usah khawatir, mereka tidak akan balik lagi ke sini. Tadi aku sudah bilang, di sini tidak ada melihat siapa-siapa lewat." "Makasih, Mbah," jawab Sani. "Minum dulu tehnya, Nduk." Sani mengangguk. Dia mengambil gelas yang diletakkan di atas lepek, menyeruput sedikit demi sedikit air teh pada bibir gelas. "Tehnya kok enak, Mbah?" Si nenek tertawa. "Ya pasti enak lah. Itu gulanya pakai gula aren." Sani yang meminum teh benar-benar merasakan sebuah kenikmatan. Baru kali ini dia menikmati minuman senikmat itu. "Kalau boleh Mbak tahu, kenapa diburu sama mereka? Kalau dilihat dari mukanya, mereka itu kayaknya serius banget mau nangkepin kamu." "Maksudnya, Mbah?" "Melihat wajah mereka, Mbah jadi ingat waktu pindah ke sini. Mbah dulu masa mudanya sama juga seperti kamu, diburu orang tidak kenal sama kayak kamu." "Terus akhirnya, Mbah?" tanya Sani. "Ya, Mbah selesaikan akhirnya. Mbah dahulu sama juga diburu mau dibunuh gitu." "Iya." "Loh, kamu bilang dibunuh? Kamu berarti menghadapi teror yang benar-benar serius." Mengangguk Sani. Dia berbicara keceplosan panjang lebar. "Asal muasalnya bagaimana toh sampai kamu diburu seperti itu?" Mata Sani memandang dalam pada wajah orang tua di hadapannya. Hendak bercerita tetapi tidak tahu mau dimulai dari mana. Jika dia menceritakan segalanya, maka tentu saja wanita itu akan terkejut, atau mungkin saja akan mengusirnya saat ini juga. "Dok, bisa Mbak lihat lengan kiri bawahmu?" Nenek itu melihat sebuah tanda dengan titik bulat sebanyak 6 buah, membentuk sebuah pola sederhana yang menandakan bahwa ia adalah anak keturunan. "Kenapa, Mbah?" Sani kali ini yang jadi penasaran. "Sepertinya kamu kesakitan ya, Dok." "Kesakitan kenapa, Mbah?" tanya Sani, gagal paham dengan apa yang dimaksud oleh si nenek. Dia justru mengira nenek itu yang sedang sakit. "Tidak apa, Nduk. Udah, lupakan aja," ucap si nenek sambil tersenyum, lalu memalingkan wajahnya. Terlihat ada raut kecewa dan ia pun meninggalkan Sani seorang diri di ruang tamu. Sani cukup lama sendiri berada dalam ruangan tengah. Demi mengisi kelonggaran waktunya, ia mengecek ponsel dan bermain beberapa game kecil untuk menghibur dirinya sendiri agar tidak kesepian. Duduk seorang diri tanpa melakukan aktivitas apa-apa sebenarnya cukuplah membosankan baginya. Apalagi di ruangan itu ia hanya sendiri.
Si nenek yang tadi menemaninya entah pergi kemana. Sejak pergi meninggalkannya, nenek itu sama sekali tidak keluar lagi menemuinya. Sani berpikir, mungkin nenek itu sedang melakukan aktivitas rumah yang memang biasa dilakukan oleh orang tua. Sudah lebih dari setengah jam lamanya, nenek itu belum juga terlihat. Akhirnya Sani memutuskan diri untuk keluar dan pulang. "Mbah," panggil Sani. "Mbah, di mana?" "Sani pamit mau pulang dulu," panggil Sani saat itu. Sejak tadi Sani memanggil, namun tidak ada mendapat respon apapun. Ia pun mencoba meninggikan suaranya, namun beliau tidak juga keluar ataupun menemuinya dirinya. Seharusnya untuk rumah sekecil ini, mendengar suara panggilan dengan nada kecil pun sudah terdengar. Tetapi anehnya tetap saja tidak ada yang menyauti panggilannya. Oleh karena rasa penasaran, Sani beranjak berdiri dari tempat duduk. Dia pun mencari tahu kemana nenek yang tadi menemaninya. Tiba-tiba tidak ada. Dia berjalan dengan cara mengendap untuk mengetahui aktivitas orang tua yang tadi menyambutnya begitu hangat. Rasanya tidaklah nyaman apabila pergi begitu saja tanpa meninggalkan ucapan terima kasih. Sani berinisiatif untuk mengetahui di mana nenek itu berada dan apa kegiatan beliau, sehingga tidak lagi menemuinya di luar. 2 langkah dari tempatnya berdiri ada sebuah ruangan yang ditutupi gorden berwarna merah pada bagian depan pintunya. Sani mencari tahu di mana si nenek berada. Baru 2 langkah dari ruang tamu, matanya tertuju pada sebuah ruangan kecil di dalamnya. Sepertinya ruangan itu adalah kamar tidur. Dari depan kamar tidur, ia kembali memanggil si nenek, namun tetap saja wanita tua itu tidak merespon jua. Tidak pernah merespon panggilan dari dirinya. "Mbah," panggil Sani lagi. Akan tetapi tetap tidak ada sautan sama sekali dari dalam. Dan karena rasa penasaran Sani, akhirnya ia melakukan sebuah aktivitas yang kurang sopan, yaitu menyingkap sedikit gorden untuk mengintip di baliknya, untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh si nenek di dalam kamar. Saat gorden disingkap, ia melihat ke dalam. Nenek itu nampak tertidur dengan posisi tubuh miring. Miringnya ke kiri dengan kaki saling bertopang membentuk huruf V. Wajah orang tua itu menghadap ke arah tembok, sedangkan punggung tuanya menghadap ke pintu. Pantas saja tidak ada suaranya. Ternyata sedang tidur, keluh Sani ketika melihat nenek yang sedang tidur. Lalu ia pun kembali keluar dan berinisiatif untuk keluar dari rumah itu dan pulang. Padahal dia sangat ingin mengucapkan rasa terima kasih ke nenek itu berkat bantuan beliau yang telah menyelamatkan dia dari kejaran 4 orang lelaki yang tadi berniat untuk menangkapnya. Sani mengeluarkan sepeda motor yang disembunyikan di balik pintu dapur. Setelah merasa yakin memastikan semua barangnya terbawa, Sani pun pergi meninggalkan rumah si nenek. Proses menghidupkan motor metik terdengar dari luar. Si nenek yang tadi meninggalkan Sani beranjak dari bangun tidur. Dia berjalan menghadap sampai menuju ruang tamu. Lalu orang tua itu mengintip wanita yang tadi bersembunyi di dalam rumahnya dan membiarkan wanita tersebut pergi. Setelah memastikan tamunya tadi telah pergi jauh dari rumahnya, nenek itu duduk di kursi panjang dengan susunan 3 garis kotak, membayangkan adanya 6 titik tanda pada tangan wanita itu. Nenek itu sangat tahu bahwa tanda itu adalah milik seorang anggota sekte yang membuktikan bahwa ia disumpah untuk setia pada pemimpin mereka. Walau tanda 6 titik pada pergelangan sebelah bawah tangan tidak semua diketahui oleh anggotanya sendiri, setidaknya ia tahu bahwa orang yang memiliki cap tanda seperti itu ialah mereka yang memiliki sesuatu dalam dirinya yang menakutkan. Apalagi dirinya waktu muda dahulu sangat sering berurusan eksorsisme dengan banyak tanda khusus. Tanda titik itu adalah tanda seorang penganut sekte. Dia mengetahui tanda lain dari seorang penganut sekte. Jika ada itu adalah 5 titik
artinya adalah anggota yang bergabung secara langsung dan berbayat setia pada pemimpinnya. Apabila tandanya 6 titik, berarti ia adalah anak keturunan dari si anggota sekte tersebut. Artinya si anak mewarisi sebuah kepercayaan, keyakinan, sebuah ideologi yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Dan yang menjadi pertanyaan nenek itu, kenapa anak itu diburu? Bukankah ia juga seorang anggota sekte? Si nenek mengetahui jika para lelaki tadi juga anggota sekte, karena melihat di balik pergelangan tangan orang-orang tadi ada juga tanda yang sama seperti yang dimiliki oleh Sani. Itulah kenapa dia berpikir dan lebih meninggalkan Sani, dan dia berpura-pura tidur di kamarnya agar tamunya bisa pergi lebih cepat dari rumahnya. Si nenek berkata dalam hati, semoga saja ini bukanlah sebuah pertanda buruk untuknya. Semoga ia sangat tidak ingin lagi berurusan dengan mereka lagi. Cukuplah sudah berada. Dia pernah merasakan di lingkungan berbahaya seperti di masa lampau, dan itulah telah membuat penderitaan baginya. Dia kehilangan suami serta anak-anaknya. Si nenek pun segera menuju ke dapur. Dia menyiapkan masakan untuk dirinya sendiri. Sudah sejak pagi ia belum makan apapun. Padahal biasanya usai sarapan, dirinya akan membereskan beberapa pekerjaan rumah lainnya. Sepeda motor berwarna ungu yang dikendarai oleh Sani melaju dengan cepat menuju ke rumah kontrakan. Sesampainya di rumah kontrakan, Sani segera menutup motornya menggunakan jas hujan sehingga motor itu tidak mudah dilihat dari jauh. Seluruh belanjaannya dari pasar dikumpulkan. Kemudian ia membereskan belanjaannya dan memasukkan beberapa stok makanan ke dalam kulkas. Dia pun merasa lapar dan ingin sarapan telur dadar saja. Saat sedang memasak, tiba-tiba saja HP-nya berdering. Akan tetapi Sani tidak meresponnya. Dia membiarkan motor itu terus memanggil, karena nomor itu adalah nomor asing yang tidak dikenal. Sebuah pesan masuk melalui aplikasi WA, dan nampaknya dari tata bahasanya begitu formal. Sani membuka pesan tersebut, dan saat dibuka, sebuah pesan yang membuat hidupnya menjadi lebih berwarna. Kepada yang terhormat Armia Sani, bahwa pengajuan lamaran pekerjaan saudari diterima. Diharapkan nantinya untuk datang tepat waktu pada pukul 11. Tanda tangan Ridwan. Tertulis bahwa itu adalah panggilan dari rumah sakit secara resmi, di mana setelah meninggalnya Hedi, maka otomatis lowongan untuk pekerjaan sebagai pemandi mayat itu kosong. Ditambah lagi, pekerjaan ini bukanlah pekerjaan impian oleh sebagian banyak orang. Tentu saja dia punya lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ini. Apa yang dia baca pada pesan ponsel sedikit memberi pencerahan bahwa lamarannya untuk bekerja sebagai pemandi mayat diterima. Sani diminta untuk menyiapkan beberapa berkas lamaran yang kurang. Sebelum berangkat, ia akan melakukan foto studio sebelum nanti ia antar saat tes wawancara serta tes psikologi. Mengingat pekerjaan seperti ini tidak dapat diremehkan karena berhubungan dengan rasa takut dan lain sebagainya. Kewajibannya untuk datang pada pukul 11. Nantinya dia akan diajarkan berbagai macam cara serta teknik memandikan jenazah yang baik dan benar, karena setiap jenazah akan memerlukan teknik pemandian yang berbeda-beda. Dengan pakaian terbaiknya, Sani berangkat menuju rumah sakit. Dia akan bertemu dengan Riwan, salah seorang mentornya dalam mempelajari cara teknik memandikan jenazah. Penampilan saat itu, Sani terlihat anggun. Dia benar-benar memperhatikan penampilannya. Saat itu, Sani mengenakan celana hitam panjang dengan baju atasan berkerah warna putih. Dia juga mengenakan sepatu flat shoes berwarna krim dengan kaos kaki berwarna coklat yang menutupi kulit kakinya. Rambutnya yang keriting sedikit lebih panjang di bawah bahunya hanya diikat biasa. Gayanya terlihat kasual, namun tetap formal. Wajah cantiknya hanya dipoles menggunakan bedak murahan seharga 10.000. Bibirnya terlihat basah dan manis dengan pelembab bibir berwarna merah muda soft. Keseharian Sani sangat sederhana. Dia mudah bergaul dengan siapa saja. Akan tetapi, di balik keanggunan serta kecantikannya,
Tiada yang menyangka bahwa wanita itu telah menghabiskan nyawa sebanyak 21 lelaki. Sani sudah bersiap berangkat menuju ke rumah sakit. Menggunakan sepeda motor Matic Scoopy berwarna ungu, Sani berangkat pukul 10.30 agar nantinya bisa sampai tepat waktu di sana. Sepanjang jalan ia nampak terlihat bahagia. Dalam hati ada perasaan berbunga-bunga karena mendapatkan pekerjaan. Mungkin bagi sebagian orang pekerjaan ini cukuplah menakutkan dan menantang, apalagi selalu berurusan dengan orang mati. Itulah mengapa sangat sulit bagi rumah sakit mencari tenaga kerja, terutama wanita yang pas dalam urusan seperti ini. Oleh karena bagi sebagian perempuan, pekerjaan ini sangatlah mereka hindari. Akan tetapi, bagi seorang seperti Sani yang terbiasa bekerja sebagai orang perias jenazah, tentu saja memandikan jenazah juga tidak jauh berbeda dari pekerjaan utamanya. Dia juga bisa memandikan jenazah. Dia tahu karena pernah melihat Hedi secara langsung praktek di hadapannya. Jam 11, waktu yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Sani waktu itu menunggu di dalam sebuah ruangan tunggu. Dia akan bertemu dengan pihak HRD untuk membahas jam kerja serta berapa tunjangan lainnya yang akan ia dapat selama bekerja sebagai honor rumah sakit. Dia memegang kertas ukuran A4 yang berisi persyaratan dan beberapa poin-poin pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. "Saudari Armia Sani?" tanya seorang laki-laki berkulit putih berbadan putih bersih. "Iya pak," jawab Sani. "Sudah baca semua isi kontraknya?" "Sudah." "Jika sudah, bisa langsung ditandatangani biar saudari bisa langsung bekerja di hari ini juga." "Sekarang?" "Bukan, maksud saya biar resmi hari ini." "Oh baik pak, akan saya tanda tangani," balas Sani. Tangannya memegang pulpen berwarna hitam. "Berapa umur Sani?" tanya HRD, merasa heran melihat wanita seanggun Sani akan bekerja sebagai seorang pemandi mayat. 28 tahun pak." "Masih muda ya," ucap lelaki itu sembari memasukkan beberapa lembar kertas yang sudah ditandatangani oleh Sani. "Kenapa mau memilih pekerjaan seperti ini?" Sani tersenyum dan menjawab, "Sebelum ini saya sudah bekerja mengurus jenazah pak," ucapnya. "Loh, pekerjaan dahulu apa?" "Saya perias jenazah, bekerja saat hanya ada panggilan job saja." "Oh begitu, baguslah. Jadi tidak terlalu asing dengan pekerjaan seperti ini, karena tidak terlalu jauh bedanya." Lelaki itu mengajak Sani berbincang-bincang, menanyakan beberapa informasi mengenai dirinya, baik itu pekerjaan, mengenai terdahulu dan keluarga. Siapapun akan mudah menilai karakter Sani dari cara berbicaranya, senyumnya, serta pembawaannya yang lembut dan tenang. "Sekarang kamu mari ikut saya ke ruangan pemandian jenazah." Lelaki yang memiliki jabatan sebagai HRD itu membawa Sani menuju ke ruangan di mana nanti dirinya akan bekerja. Dalam ruangan seluas 10 meter persegi itu telah disiapkan boneka manekin sebagai objek latihan prakteknya. Di atas meja juga ditempati berbagai alat kerja. Kala itu keduanya didampingi oleh seorang perawat wanita. "Maya, bantu kakak ini sebelum memulai pekerjaannya ya." "Iya pak," sahutnya, lalu mengajak Sani untuk mengikutinya. "Ini lokermu, tempat kamu menyimpan seluruh peralatan setelah selesai bekerja," tunjuk perawat bernama Maya. Sani memeriksa loker miliknya. Di loker itu tersusun beberapa keperluan memandikan mayat, berupa sabun dan minyak wangi serta handuk. "Nantinya kamu akan memerlukan alat-alat seperti ini untuk membantu setiap pekerjaanmu. Dan untuk mengukur kekencangan air, kamu pakai ini," sambil menunjuk volume kecepatan air. Kecepatan air serta kelembutan kain penggosok juga diperhatikan. Sani akan diajarkan cara serta teknik dan perlakuan terhadap jenazah-jenazah yang dianggap istimewa.
Karena jenazah yang nantinya dimandikan tidak melulu yang masih utuh. Kadang ada juga jenazah yang sudah rusak dan hancur. Dan bahkan ada juga yang kondisinya dagingnya sudah lembek. Kebanyakan jenazah yang dimandikan oleh pihak rumah sakit adalah jenazah tanpa identitas, tanpa keluarga. Kadang umur setelah kematian jenazah sudah lebih dari 2 atau 4 hari. Tentu saja pada kondisi seperti ini, jenazah sudah mulai mengalami proses alami pembusukan. Ini kelengkapanmu. Perawat Maya menunjukkan sebuah lemari yang berisi alat kelengkapan yang akan dipakainya saat bekerja. Walau ini terkesan sederhana, tetapi demi menerapkan standar operasi pekerjaan, benda-benda ini sangat wajib dan tidak boleh tidak dipakai. Selain melindungi diri kamu, ini juga sangat berguna melindungi diri dan orang lain dari serangan virus yang mungkin berasal dari bakteri orang mati. Sani mengikuti cara berpakaian Maya yang terus mendampinginya, memberi arahan dalam aktivitas pekerjaan. Terutama celemek ini, sebuah bot dan penutup kepala. Sani memakai celemek, pakaian plastik berwarna putih transparan, lengkap dengan masker medis dan kacamata pelindung. Seperti ini perlengkapanmu sebelum bekerja. Semua pakaian ini wajib tanpa terkecuali. Jika semua bahan habis, kamu bisa minta bantu pada bagian logistik atau menghubungi saya. Mentornya yang bernama Maya memberikan arahan. Meskipun ia tahu, bisa dan pernah melakukannya, akan tetapi sebagai orang baru, ia tetap harus bersikap patuh dan mendengarkan. Setiap jenazah memerlukan perlakuan yang khusus. Bagaimana kamu harus menyesuaikan tenagamu, bagaimana cara menekan kulitnya atau menggosok kotoran yang menempel pada setiap detail tubuh jenazah nantinya. Maya memainkan manekin yang sudah disiapkan di atas meja pemandian. Lebih dari 40 menit lamanya, Sani mempelajari berbagai macam teknik dan berbagai macam kondisi bentuk jenazah. Dia pun juga diajarkan pula bagaimana menyikapi hal lain, terutama menghafal sabun minyak, serta alat-alat kecilnya, seperti menggunting kuku, memotong bulu kemaluan, dan lain sebagainya. Seperti ini, ucap Maya mempraktekkan semuanya. Kalau laki-laki bagaimana? Tanya Sani. Karena kamu seorang wanita, tentunya kamu harus siap seperti apa yang akan kamu hadapi. Perlakuan serta kehati-hatianmu nanti pada setiap jenis kelamin jenazah, entah itu laki-laki, anak-anak atau orang tua. Sani mengangguk mendengarkan segala arahan. Apakah kamu sudah benar-benar yakin bersedia dengan pekerjaan ini? Ya, saya sangat bersedia menerima pekerjaan ini, balasnya. Oke, baguslah kalau begitu. Beberapa kali saya lihat kamu kesini atas undangan keluarga duka merias mayat. Iya, saud Sani. Saya sudah 2 kali kesini. Kamu berteman dengan Hedi? Sani menggeleng. Kami hanya bertemu beberapa kali saja kok. Oke. Sekarang apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada kak. Oke, baiklah. Kalau begitu saya ucapkan selamat bekerja. Terima kasih kak, balas Sani dengan senyum bahagia. Yang paling terpenting kamu selalu standby dengan teleponmu. Kamu siap dipanggil kapanpun selama 1 kali 24 jam. Jam kerja harianmu mulai pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Jika ada job di luar jam kerja, maka kamu mendapat bonus lembur. Apa yang dilakukan rumah sakit saat ini sudah berbeda seperti tugas yang diberikan kepada Hedi dan Gawan sebelumnya. Mereka benar-benar ingin memiliki pegawai yang memiliki jam dinas sendiri. Dengan begitu mereka bisa lebih leluasa dalam menerapkan aturan dan pembayaran upah. Baik kak, saya akan selalu siap dipanggil kapan saja. Baiklah, sekarang kamu bisa pulang dahulu. Besok kamu mulai masuk kerja, mulai pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Usai menyelesaikan prakteknya, Sani pun keluar dari rumah sakit dan berencana untuk pergi ke kilometer 35, tempat di mana terakhir kali Hedi tinggal. Sampai di sana,
Hal pertama yang ia lakukan adalah membeli minyak untuk motornya. Kemudian dia pulang sebentar ke rumah dan melepas stiker polos ungu yang menutupi sebagian besar tebeng sepeda motor dengan menggunakan warna asli. Apa yang ia lakukan sebenarnya untuk mengaburkan pencarian orang atas dirinya. Di tempat yang jauh, si nenek yang kedatangan tamu asing pagi tadi membuka kembali sebuah kotak yang sudah berdebu. Kotak itu sangat lama tidak pernah dibuka dan usianya sudah bertahun-tahun tersimpan di bawah ranjang. Dalam kotak kayu berwarna hitam itu, si nenek mengambil foto hitam putih cetakan tahun 1982. Dia dalam foto itu terlihat seorang anak perempuan memakai gaun berwarna putih, sedang memegang pohon durian besar. Anak perempuan itu mengenakan sandal besar milik kakeknya. Usia anak yang ia pandangi itu baru 4 tahun. Saat melihat foto anak perempuan itu, tak terasa air matanya bercucuran. Betapa dia sangat rindu pada anaknya. Andai saja anaknya itu sekarang masih hidup, sudah pasti yakini sudah memiliki seorang cucu. Kahina, anak. Nenek itu bersuara lirih. Dia meneteskan air mata. Dia tidak bisa melupakan kejadian itu. Betapa hancur hatinya saat melihat tubuh anaknya tercincang dalam sebuah panci besar yang akan dimasak dalam kuah rawon. Seumur hidup, Laksmi sama sekali tidak pernah menyangka jika nasib anaknya akan berakhir dalam keadaan sangat tragis. Kepergian Laksmi dari Pulau Jawa sebenarnya karena ingin membayar semua rasa sakit hati yang dibuatnya sendiri. Bagaimana dirinya kala itu dengan sangat sadis menyembelih darah dagingnya sendiri. Saat mengingat itu, air matanya kian jatuh bercucuran. Dahulunya dia berpikir, dengan perginya dari Pulau Jawa, dia akan dapat membuka semua lembaran hidup yang baru dan bisa melupakan segalanya. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Laksmi justru merasakan sebuah tekanan hidup yang tiada henti. Meski telah dianugerahi seorang anak laki-laki, namun jiwa pembunuh yang pernah merasuki raganya terkadang keluar. Bahkan beberapa kali jika marah, dia ingin melakukan perbuatan yang sama pada anak laki-lakinya sendiri. Sampai akhirnya dia pun harus mengambil pilihan paling sulit dari hidupnya. Daripada anak laki-lakinya yang mati, ia lebih memilih dirinya sendiri yang mati demi anaknya. Laksmi yang putus asa berniat untuk menjatuhkan dirinya ke dalam air sungai Mentaya. Laksmi berpikir semua penderitaan yang dialaminya akan berakhir. Ternyata tidak sama sekali. Ternyata dirinya masih hidup dan diselamatkan oleh seorang wanita bersuku Dayak yang kala itu melihat tubuh Laksmi mengapung di antara sampah-sampah plastik. Ia pun dirawat dan diobati sampai sembuh. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi kembali ke keluarganya lantaran ia masih dalam keadaan trauma. Bagaimana tangannya dengan sadis bisa membunuh Kahina, karena bisa saja semuanya bisa berulang kembali pada Gawan. Dia telah sengaja menjauhkan diri dari anaknya yang bernama Gawan. Tidak ingin anaknya akan merasakan rasa menderita yang sama seperti kakak perempuannya yang bernama Kahina. Laksmi tidak bisa mengontrol emosinya yang berlebih. Bahkan setiap kali ia marah, jiwanya sangat terdorong untuk melukai, mengikat, atau bahkan berpikir untuk menggantung anaknya sendiri. Laksmi tidak mau hal itu terjadi pada Gawan. Dia tidak mau Gawan berakhir di tangannya. Bagi Laksmi, biarlah Gawan bisa hidup aman dan besar bersama suaminya. Dia ingin hidup selamanya tanpa diketahui oleh siapapun daripada nyawa anaknya kembali terancam. Tahun 1989. Setelah 7 tahun, Laksmi pergi dari Pulau Jawa bersama suaminya. Ia melamar kerja di sebuah perusahaan kayu bernama Meranti Mustika. Di perusahaan besar itu ia mendapatkan gaji yang cukup besar dengan jabatan yang berpengaruh. Di kota itulah Laksmi mulai kembali menata dan melanjutkan hidupnya. Setelah awalnya sempat mengalami kehancuran akibat perbuatan tangannya sendiri. Oleh karena ayah kandung dan neneknya yang menjadikan kehidupannya semuanya begitu akrab dengan ajaran-ajaran sesat.
Laksmi berpikir untuk jauh dari segala kehidupan seperti mereka. Beberapa tahun tinggal di kota Sampit, semuanya berjalan baik dan aman-aman saja. Sampai pada akhirnya, suatu hari ia akan mendapatkan sebuah surat kaleng tanpa alamat pengirim. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.